Selamat datang di kuliah Survival Analysis. Ini adalah salah satu mata kuliah di program studi Sarjana Statistika Fakultas MIPA Universitas Indonesia. Saya Sarini Abdullah, dosen pengampu untuk mata kuliah ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai beberapa model parametrik yang kerap digunakan untuk mengilustrasikan atau memodelkan data survival. Yang pertama yang akan kita lihat di sini adalah mengenai distribusi eksponensial. Apa saja akan kita lihat dari distribusi eksponensial? Beberapa karakteristiknya adalah PDF, Probability Density Function, kemudian fungsi survival, fungsi hazard, cumulative hazard, dan kita lihat juga beberapa sifat khas dari distribusi eksponensial. Yang pertama adalah mengenai PDF atau fungsi kepadatan distribusi. Secara umum, untuk jika kita misalkan punya ubah acak T adalah waktu survival yang realisasinya adalah pada titik-titik waktu T kecil, maka kita bisa menyatakan PDF dari T adalah lambda E pangkat min lambda T. Tentu saja di sini untuk lambda yang positif dan T juga positif. Dengan pendefinisian seperti di atas, maka kita bisa dapatkan fungsi survivalnya adalah eksponensial dari min lambda T. Bukti penurunan rumus antara keterkaitan antara kuantitas ini untuk detailnya silakan baca di modul perkuliahan yang tersedia di laman emas.ui.ac.id. Nah, dengan fungsi survival seperti ini, kita bisa lihat bahwa ketika T-nya makin lama, karena di sini adalah bentuknya negatif untuk di pangkatnya, kita bisa lihat bahwa seiring dengan berjalannya waktu, maka di sini fungsi survivalnya akan menurun ketika T-nya makin membesar. Kemudian kita punya karakteristik yang lain, kuantitas yang tidak kalah pentingnya dari suatu data survival adalah fungsi hazard. Di sini dengan bentuk PDF lambda E pangkat min lambda T, ternyata fungsi hazardnya adalah konstan yaitu lambda. Artinya, seiring dengan berjalannya waktu, fungsi hazardnya tidak ada perubahan, dia akan tetap konstan. Tidak ada peningkatan atau penurunan nilai dari hazard. Nah, satu hal lagi yang perlu diingat ketika misalkan dituliskan, karena ada beberapa cara representasi dari distribusi suatu peubah acak, jika misalkan dituliskan T itu berdistribusi eksponensial lambda, perlu diklarifikasi yang dimaksud dengan lambda di sini apakah merupakan mean atau merupakan rate dari distribusi tersebut, di mana rate merupakan 1/min. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Tentunya sebenarnya adalah perhatikan bagaimana cara penulisan bentuk PDF dari distribusi tersebut. Misalkan dituliskan seperti ini PDF-nya, maka kita tahu bahwa lambda di sini adalah rate, parameter rate atau 1/min. Dan kita tahu ekspektasi dari T adalah 1/lambda. Bagaimana mendapatkan ini? Kembali silakan baca modul perkuliahan yang sudah disiapkan. Tapi jika kita punya bentuk PDF-nya adalah FT sama dengan 1/lambda E pangkat minus T per lambda, maka di sini kita tahu bahwa lambdanya adalah min dari si peubah acak T. Dalam hal ini kita dapatkan ekspektasi T sama dengan lambda. Dan otomatis bentuk-bentuk kuantitas yang lain juga akan menyesuaikan, misalkan fungsi survivalnya adalah E pangkat min T per lambda, dan fungsi hazardnya adalah 1/lambda. Tapi yang perlu diingat adalah bagaimanapun representasi dari distribusi ini, polanya tetap harus konsisten. Keterkaitan antara kuantitas PDF, fungsi survival maupun fungsi hazard itu tidak akan berubah. Sekarang kita lihat kuantitas yang lain
dari distribusi ini yaitu fungsi kumulatif Hazard. Karena fungsi kumulatif Hazard hanyalah merupakan akumulasi atau jumlahan dari fungsi Hazard, maka kita tahu karena sepanjang waktu nilai Hazardnya adalah lambda, maka kalau kita mau mendapatkan fungsi kumulatif Hazard dari waktu 0 sampai waktu T, ini adalah si HT, hanyalah sebenarnya ya Hazard dikalikan dengan interval waktu tersebut, yaitu kita dapatkan lambda T. Salah satu sifat yang penting dari distribusi eksponensial adalah sifat memoryless property. Sebenarnya sifat memoryless property ini merupakan konsekuensi dari sifat fungsi Hazard yang konstan. Apa maksudnya? Memoryless property menyatakan bahwa sifat memoryless property menyatakan bahwa tidak penting seberapa lama objek tersebut sudah berada dalam studi, resiko dia untuk mengalami event pada suatu interval waktu hanyalah ditentukan oleh panjang dari interval waktu tersebut. Maksudnya apa? Di sini kita bisa lihat memoryless property secara umum dituliskan probability T lebih besar dari T itu sama saja dengan seandainya dia sudah menempuh waktu sepanjang T0, maka dia masih bisa menempuh waktu sepanjang T plus T0. Jadi ini anggap saja kita punya barang baru, ini punya barang lama sudah dipakai sebanyak T0 selama T0, maka peluang bahwa barang baru tersebut akan rusak pada waktu T sama saja dengan peluang barang yang sudah dipakai selama waktu T0 untuk rusak T sepanjang waktu T dari T0. Atau kalau misalkan sebagai ilustrasi, misalkan kita punya perangkat elektronik, contohnya laptop, terus kita punya perangkat elektronik yang baru, kemudian kita mau menghitung berapa peluang bahwa barang tersebut akan rusak sesudah dipakai 5 tahun. Nah, ternyata dengan sifat memoryless property kita bisa dapatkan peluangnya akan sama dengan barang yang sudah dipakai katakanlah selama 3 tahun untuk rusak 5 tahun, kemudian 5 plus 3 jadi akan dipakai selama 5 tahun kemudian atau akan berusia 8 tahun. Tentu saja hal ini sebenarnya tidak realistis dalam aplikasi nyata. Akan tetapi kesederhanaan dari bentuk distribusi eksponensial merupakan daya tarik kenapa orang menggunakan distribusi eksponensial. Kemudian kita lihat ini adalah beberapa bentuk PDF dari distribusi eksponensial secara teoritis. Jadi nilai-nilainya banyak berkumpul di nilai rendah, kemudian untuk nilai tinggi itu nilainya berkurang dengan drastis. Ini adalah untuk beberapa kombinasi dari nilai rate. Sementara di atas ini adalah contoh visualisasi distribusi eksponensial secara empiris. Apa yang dimaksud dengan visualisasi secara empiris? Jika secara teoritis, itu maksudnya adalah kita punya waktu dianggap sebagai perubahan acak yang berdistribusi kontinu. Sementara dalam aplikasinya yang kita miliki adalah titik-titik waktu. Sehingga fungsi distribusinya lebih diwakili oleh histogram-histogram. Jadi grafiknya tidak semulus sebagaimana bentuk fungsi secara teoritis.